Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Asep Kusunoki di dunia dalam lipat, membawa informasi secara aktual dan terpercaya. Baik pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memprediksi bahwa pada tahun 2063 Indonesia akan kekurangan seorang petani. Dan pada saat ini, banyak dari kalangan anak muda yang enggan untuk menjadi seorang petani. Lalu, mengapa mereka enggan untuk menjadi seorang petani? Berikut informasinya untuk Anda. Saat ini, mayoritas di daerah pedesaan di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius, yaitu krisis regenerasi dari petani tua ke generasi muda. Hal ini disebabkan berkurangnya minat generasi muda di bidang pertanian. Bahkan terdapat kecenderungan mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian menjauhi profesi sebagai petani. Lulusan Fakultas Pertanian dari berbagai kampus menghindari jadi petani karena enggan berpanas-panasan di lahan, tidak suka kotor, dan lebih nyaman bekerja di kantor. Dengan kata lain, mereka lebih memilih zona nyaman. Selamat pagi. Selamat pagi. Menurut kalian, sektor pertanian itu penting nggak sih? Kalau menurut saya sih penting banget ya. Seperti yang kita tahu itu negara kita, negara Indonesia itu disebut negara agraris ya. Jadi menurut saya sangat penting karena dapat membantu menyumbangkan perekonomian kita. Itu sih menurut saya. Menurut Anda? Kalau menurut saya juga sih penting ya, soalnya kan sebagian bahan pangan berasal dari sektor pertanian, apalagi bahan pangannya juga bisa dijadikan obat-obatan. Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Barat Entang Sastra Atmaja menilai persoalan ketertarikan anak muda sebagai petani telah muncul sejak lama, terlihat dari jumlah petani muda yang semakin tergerus tiap tahunnya. Hal ini tak lain disebabkan oleh pandangan yang melihat petani sebagai pekerjaan kurang bergengsi. Banyak pula orang tua yang tak merestui anaknya bekerja sebagai petani. Kalau ditanya, kalian mau nggak jadi petani? Apa jawaban kalian? Kalau saya sendiri sih enggak ya, karena tahulah di sawah itu kan panas banget ya. Belum lagi biayanya besar. Terus kalau ada kesalahan teknik budidaya, bukannya malah untung, kita malah rugi. Saya juga sama sih ya, karena bekerja di pertanian itu kan belum tentu kan, maksudnya kalaupun bagus hasilnya bagus, terus kalaupun gagal itu kan nggak balik modal dan rugi jadinya, apalagi sekarang pupuk lagi mahal-mahalnya. Adapun menurut Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau yang biasa disebut dengan BPPSDMP, Kementerian Pertanian, petani muda di Indonesia berusia 20 hingga 39 tahun hanya 2,7 juta orang atau sekitar 8% dari total jumlah petani Indonesia. Menurut Entang, terus berkurangnya petani muda dari waktu ke waktu disebabkan oleh anak muda di pedesaan yang lebih memilih menjadi buruh kasar di kota, ketimbang harus bekerja di sawah dan ladang. Bahkan tidak sedikit yang memilih menjadi tukang ojek. Selain itu, berbeda dengan profesi pegawai negeri atau pekerja swasta kantoran, profesi petani tidaklah menjanjikan, sebab petani tidak akan mendapatkan gaji tetap setiap bulannya dan tidak ada tunjangan kinerja. Ya, dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Biar Fajar. tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam mendorong anak muda
agar mau kembali ke desa dan mengembangkan pertanian, salah satunya dengan iming-iming teknologi modern. Namun sayangnya, rencana ini tak membuat anak muda berkeinginan menjadi seorang petani. Semua sepakat, kedaulatan pangan harus dicari agar mandiri dari impor. Tetapi, apabila tidak ada regenerasi petani, maka Indonesia akan terus melakukan impor dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Saya Asep, izin undur diri. Selamat pagi, terima kasih, dan sampai jumpa.